Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini 100 seri khotbah aplikatif, seri ke-28. Temanya adalah Tuhan tidak selalu mengabulkan doa. Tuhan tidak selalu mengabulkan doa. Firman Tuhan kita ambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita dengar, firman Tuhan sudah kita baca. Sekarang saudara-saudara sekalian yang sedang ikut beribadah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu ini, supaya bisa menguraikan firman ke dalam bahasa aplikatif, bahasa sederhana, bahasa yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu hidup kami, kualitas kerohanian kami, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar saudaraku? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, hari Minggu ini 100 seri khotbah aplikatif sudah sampai di seri ke-28. Temanya adalah Tuhan tidak selalu mengabulkan doa. Tuhan tidak selalu mengabulkan doa. Tema seperti ini saudaraku, bagi sebagian orang percaya, baik orang Kristen maupun orang Katolik saudaraku,
tidak suka akan tema ini. Tidak suka akan tema ini. Rasa-rasanya kok Tuhan begitu. Kan tiada mustahil bagi Tuhan. Yang penting percaya saja. Selalu kalimatnya seperti itu. Tapi saudaraku, sebagai orang Kristen yang sudah hidup tahunan, bahkan puluhan tahun bergumul, hidup di tengah-tengah society masyarakat ini, dan belajar tentang firman Tuhan, kita harus memahami dengan baik. Ketika tema Tuhan tidak selalu mengabulkan doa, itu real, saudaraku. Itu real. Itu bagian dari kehidupan kerohanian kita yang harus kita harungi, saudaraku. Itu bukan bagian yang klise, bukan, saudaraku. Itu bagian fakta kehidupan. Sebagai orang percaya, kita harus percaya bagian seperti itu pun terjadi dalam hidup kita. Kita tidak boleh ignore, kita tidak boleh abaikan. Pokoknya itu tidak beriman tuh, Pak. Kerohanian seperti itu, saudaraku, itu salah total, saudaraku. Oke? Nah, sekarang mari kita perhatikan pelan-pelan, saudaraku. Perhatikan. Tuhan tidak selalu mengabulkan doa. Kalau Tuhan dengar doa, sudah pasti, saudaraku ya. Tuhan pasti dengar. Kalau Tuhan menjawab doa, sudah pasti, saudaraku, Tuhan jawab doa. Masalahnya, jawaban doa Tuhan itu ya atau tidak. Kan masalah di situ, cepat sekalian ya. Oke? Jadi khotbah hari ini, saudaraku, akan mengajarkan kita suatu wawasan yang whole, yang utuh tentang kehidupan kerohanian kita. Ada bagian dalam doa kita, Tuhan bilang yes. Kita pahami, kita akui itu, saudaraku. Kita senang akan hal itu. Tapi kita juga harus berani jujur. Ada bagian doa yang Tuhan bilang no, saudaraku. Yang Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Kok bisa begitu ya, Pak Pendeta? Sebelum saya jawab persoalan ini, beberapa pertanyaan saya ajukan. Coba saudara jawab sendiri. Pertama, ada tidak dalam hidup jemaat sebagai orang Kristen sampai hari ini, doa-doamu yang kamu naikkan itu Tuhan jawab? Ada? Harus jujur ini. Ada, Pak Pendeta, luar biasa, puji Tuhan. Tapi kalau pertanyaan kedua, saudaraku, harus jujur juga. Ada nggak dalam hidup saudara sebagai orang percaya, sampai hari ini, doa-doa yang saudara naikkan itu, ada sebagian yang Tuhan tidak mengabulkan doa itu? Harus jujur jawabnya. Ada? Contoh-contoh sederhana itu, saudaraku, dalam realita kehidupan kita, itu mengajar kita loh. Contoh ya, papa lagi sakit, kita doakan. Seminggu kemudian papa meninggal. Berarti Tuhan tidak menjawab doa. Benar, saudaraku? Benar. Tuhan tidak menjawab doa. Kita doa, kita minta Tuhan sembuhkan. Bukti nyata adalah Tuhan bawa papamu pulang ke surga. Itu kan bukti bahwa Tuhan tidak menjawab doa. Dan kita tidak boleh ignore. Kita tidak boleh abaikan hal demikian. Itu menjadi suatu bagian dari kehidupan rohani kita, saudaraku. Ada bagian-bagian dalam hidup, saudaraku, ketika kita naikkan doa itu, Tuhan tidak selalu mengabulkan doa. Bible proof-nya apa, Pak Pendeta? Bukti dari Alkitab untuk mengajar kita bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa. Pembuktian dari Alkitab itu apa, Pak Pendeta? Pembuktian dari Alkitab adalah perikop yang tadi kita baca. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 itu, saudaraku, bercerita tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu doa Taman Getsemani itu bagi kita, saudaraku, itu satu hal yang kita semua sudah tahu orang Kristen. Oke, apalagi nanti menuju awal April kita sudah masuk ke Jumat Agung dan Paskah, saudaraku. Jadi ketika Tuhan doa di Taman Getsemani itu, doa Tuhan Yesus, Bapa, jikalau mungkin, singkirkan cawan pahit daripadaku. Tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara tangkap kalimat Tuhan Yesus berdoa, Bapa, jikalau mungkin, singkirkan cawan pahit daripadaku, but not my will, let thy will be done. Tuhan doa. Tuhan Yesus minta, saudaraku.
Tuhan Yesus hidup di dunia dengan doa seperti itu menjadi suatu contoh bagi kita. Minta kepada Bapa, cawan pahit itu artinya Tuhan naik ke atas kayu salib. Gitu. Kalau boleh cawan pahit itu berlalu daripadanya, artinya tidak terjadi. Dan ketika Tuhan menaikkan doa seperti itu, sampai 2 kali doanya. Ketika Tuhan menaikkan doa seperti itu, bukti nyata yang kita lihat adalah Tuhan dipaku di atas kayu salib. Berarti permohonan Tuhan Yesus itu, saudaraku, Tuhan menjawabnya tidak, saudaraku. Tuhan tidak mengabulkan doa Yesus, saudara sekalian. Clear? Ada dalam Alkitab bagian seperti itu, ada. Bukan saja Tuhan Yesus saja, ada beberapa tokoh Alkitab, banyak tokoh dalam juga mengalami hal yang sama, saudaraku. Jadi bagian seperti ini, terkadang kita tidak mau. Itu tidak baik bagi orang Kristen. Khotbah seri aplikatif itu, kita harus menelusuri bagian yang kayaknya tidak berkenan di hati kita. Kita harus beri masuk ke bagian itu, saudaraku. Karena itu adalah bagian dari kepercayaan iman kita juga. Yesus menjadi contoh konkret paling sempurna. Doanya tidak dikabulkan oleh Bapa di sorga. Iya kan? Itu sangat kuat, saudaraku. Oke, sekarang kita masuk satu poin selanjutnya. Kalau Tuhan tidak selalu mengabulkan doa, apa alasannya, Pak Pendeta? Apa sebabnya Tuhan tidak selalu mengabulkan doa? Untuk menjawab pertanyaan ini, saudaraku, saudara perlu mendengar dengan teliti, saudara sekalian. Oke, 1. Tuhan menjawab doa atau Tuhan tidak mengabulkan doa, saudaraku, itu adalah bagian haknya Tuhan, saudaraku. Itu satu dulu. Oke, itu haknya Tuhan. Artinya kita tidak boleh maksa. Kita tidak boleh tuntut. Kita tidak, pokoknya ya Tuhan, pokoknya. Saudara keliru mengerti Tuhan, saudara sekalian. Tuhan menjawab yes atau Tuhan menjawab no, itu haknya Tuhan, saudaraku. Itu haknya Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita hanya meminta, saudaraku. Itu bagian kita. Jangan paksa Tuhan. Jangan push Tuhan dengan menggunakan segala aksesoris Kristen. Aku sudah doa, sudah puasa, sudah ini, berjasa untuk ini. Tuhan, jangan, saudaraku. Bagian kita adalah you boleh asking for, you boleh minta. Tapi Tuhan memberi atau tidak, itu haknya Tuhan, saudaraku. Itu haknya Tuhan. Jadi dalam hal ini, sebagai orang Kristen yang rohaninya mulai dewasa, hargai, hormati kebesaran Tuhan. Ini menjadi penting, saudara sekalian. Oke, itu 1. 2, saudara sekalian. Ketika kita mengerti mengapa Tuhan tidak selalu mengabulkan doa, masalah kedua adalah ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, saudaraku, ada masalah, ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar mengabulkan doa kita. Gitu. Perhatikan, ketika Tuhan tidak mengabulkan doa, ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar permintaan kita yang Tuhan mau berikan kepada kita. Itu poin penting, saudaraku. Saya ulang, perhatikan. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar permintaan kita. Ada sesuatu yang lebih penting, mungkin itu bagi kepentingan kita atau kepentingan secara umum, saudaraku. Itu hal itu terjadi. Perhatikan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bapak, jikalau mungkin, singkirkan cawan pahit daripadaku. Itu keinginan Tuhan Yesus. Kan begitu kan? Tuhan Yesus ingin cawan pahitnya lewat. Tapi Bapak tidak mengabulkan doa seperti itu. Untuk apa? Untuk suatu kepentingan yang jauh lebih besar. Apa jadinya jikalau Bapak di sorga mengabulkan doa Yesus? Oke, cawan ini lewat daripadamu. Berarti tidak naik ke atas kayu salib, tidak ada anugerah keselamatan bagi orang berdosa. Saudara paham? Jadi ada suatu urgensi, ada suatu kepentingan yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar kepentingan pribadi, saudaraku. Ada suatu hal yang sangat besar. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa, ada suatu hal yang sangat besar, saudaraku, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi kita. Ini penting. Ini poin, saudaraku. Ini sesuatu yang krusial. Ini sesuatu yang sangat VIP dalam kehidupan Kristen kita. Oke, itu sudah.
Ketiga, saudaraku, ketika Tuhan tidak selalu mengabulkan doa kita, poin ketiga adalah motivasi kita memintanya keliru, saudaraku. Itu pasti. Kenapa keliru, Pak Pendeta? Ya. Ini saudara harus cek kepada motivasi saudara sendiri. Diperlukan kejujuran dalam diri saudara. You minta itu untuk apa? Untuk show off kepada temanmu bahwa kamu bisa punya? You minta itu untuk apa? Coba pikir pelan-pelan, saudaraku. Poin ini menjadi penting, sangat kontekstual dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Tuhan, kalau boleh, aku ingin punya ini, ingin punya ini, ingin punya ini. Kapasitas saudara untuk mempunyai sesuatu yang saudara inginkan itu tidak ada kemampuan seperti itu. Begitu. Tuhan beri kepada saudara, buat apa? Motivasi untuk meminta itu perlu diluruskan. Tuhan, aku minta mobil Mercy. Padahal hidupmu susah. Punya mobil Kijang aja merawatnya susah. Bayar pajaknya tinggi. Kalau Tuhan kasih Mercy, bagaimana you hidup? Bagaimana perawatan tuh Mercy? Bensinnya kayak apa, saudaraku? Tuhan pasti tidak kasih. Tuhan beri aku istri yang paling cantik. Itu pun Tuhan tidak akan kasih. Karena pada saat engkau meminta istri paling cantik, perlu ngaca, saudaraku. Ketika ngaca lihat wajah itu jelek minta ampun, jangan minta lagi. Kamu wajahnya jelek minta ampun. Mau minta istri cantik bukan main. Tuhan pasti tidak kasih, saudaraku. Karena kenapa? Motivasi you keliru. You ingin show off istri yang cakep itu. Tapi nanti orang melihat kamu kayak apa? Itu tidak baik, saudaraku. Ini contoh-contoh sederhana, saudara sekalian. Jadi ketika Tuhan tidak selalu mengabulkan doa, itu banyak dimensinya. Itu banyak hal-hal yang hidden, yang tersembunyi, yang harus kita masuk ke dalamnya lewat kontemplasi, merenungkan jauh lebih dalam. Kenapa Tuhan tidak ini? Kenapa Tuhan tidak itu? Motivasiku udah benar bukan? Ada suatu maksud lebih besar daripada itu bukan? Atau di tengah permintaanku ada suatu keinginan, dosa yang tersembunyi yang aku lakukan? Pasti Tuhan say no. Pasti say no. Pasti say no. Tuhan itu istri orang. Aku doa supaya dia jadi istriku. Jangan doa, saudaraku. Jangan doa. Jangan doa. Jangan sok rohani dalam hal itu. Jangan doa. Itu sudah pasti tidak, saudaraku. Gitu. Atau you doing business yang jahat. Doing business yang keliru. Gitu. Jangan doa. Lebih baik you lakukan aja. Nanti tinggal Tuhan hukum. Itu lebih good kok. Lebih bagus kok. Nggak usah doa. Itu motivasi yang jahat. Itu mengandung dosa yang besar. Go on, you buat, silakan. Nanti kan hukumannya datang. Lebih baik lakukan dengan kemampuan kita sendiri, nanti hukuman Tuhan tiba. Itu jauh lebih oke. Jangan doa, jangan minta, saudaraku. Nggak ada gunanya. Tuhan bukan Tuhan yang tidak tahu, Tuhan tahu semuanya. Tuhan bukan Tuhan yang hanya tahu setengah-setengah, bukan Tuhan yang tidak bisa melihat. Dia melihat semuanya. Tuhan yang eternal, kekal. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tahu semua, saudaraku. Jadi motivasi dalam kalau sudah jahat, jangan minta. Jangan minta. Jangan tutupi dengan kalimat-kalimat yang muluk-muluk. Jangan tutupi dengan kalimat-kalimat yang seperti kalimat pemanis, lip service. Jangan, saudaraku. Manusia mungkin bisa kita perlakukan seperti itu. Karena manusia tidak maha tahu. Tapi Tuhan tidak bisa. Tuhan tidak bisa. Tuhan tidak bisa. Disinilah pentingnya, jemaat sekalian. Ini khotbah seri aplikatif ya. Ini pentingnya. Ketika khotbah ini sampai kepada saudara, siapa tahu saat seperti ini, you merasa kecil hati karena Tuhan tidak jawab doamu, saudaraku. You merasa kecewa karena Tuhan tidak penuhi apa yang kamu mau. Kamu merasa Tuhan kok begitu sama saya, gitu. Mulai kecewa, disappointed with God, bahkan blaming God, menyalahkan Tuhan, saudaraku. Ini jawaban simple hari ini. Siapa tahu permintaanmu tidak pas. Ya. Siapa tahu motivasi permintaanmu keliru. Siapa tahu di tengah permintaan itu sudah mengandung dosa yang besar, saudaraku. Begitu. Pasti itu Tuhan tidak penuhi. Siapa tahu permintaanmu seperti itu
Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan mau ungkapkan kepada you, yang lebih penting sifatnya, saudaraku. Ya, berarti not today, ya. Bisa aja 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau setahun lagi, saudaraku. Maka Tuhan belum menjawab yes or no kepada kamu. Diam aja di Tuhan. When God keeps silent. Saudara khotbah itu, saudaraku. Nah, saudara sekalian, ketika kita masuk bagian seperti itu, perlu suatu keberanian jemaat untuk introspeksi diri kita. Kadang-kadang anak Tuhan tidak mau. Ini juga ajaran di gereja sih. Pokoknya iya, pokoknya amin. Tiada mustahil begini. Itu bagiannya Tuhan. Haknya Tuhan. Kalau Tuhan mau kabulkan doa kita, saudaraku, Tuhan bisa pakai 1001 cara, saudaraku. Iya. Mau pakai namanya mujizat, mau pakai orang lain, mau pakai cara-cara Tuhan lah, saudaraku. Tuhan kalau sudah mau, doa akan dikabulkan, cara apapun jadi, saudaraku. Tapi kalau Tuhan tidak mau, kita harus juga berani mengerti dengan baik. Why? Kenapa seperti itu? Pasti di balik Tuhan tidak mengabulkan doa, ada hikmat tersembunyi untuk kita pahami. Do you understand? Ini menyangkut hidup kita semua loh, saudaraku. Termasuk saudara yang masih muda, sebaya, atau sudah tua. Ya, ini sederhana khotbahnya, tapi menyentuh bagian hidup kita, jemaat sekalian. Saya kasih contoh. Minggu lalu saya sudah balik dari Singapura. Berobat rutin ginjal setiap 3 bulan sekali. Sebelum pergi ke Singapura 4 bulan lalu, fungsi ginjal saya tinggal 37%, saudaraku. Dan dokter sudah kasih obat, suruh saya jaga makan ketat, hanya makan ayam dan ikan dengan direbus air tawar, tidak boleh pakai bumbu-bumbu, nggak boleh makan daging merah, babi, bebek, sapi, nggak boleh makan. Nggak boleh makan garam, natrium, fosfor, kalium tinggi, nggak boleh, saudaraku. Saya hidup seperti itu sudah 4 bulan. Nah, kemarin minggu saya ke dokter di Singapura, dicek urin, dicek darah, semua dicek. Fungsi ginjal itu dari 37% naik 3% menjadi 40%. Tapi saudaraku, fungsi ginjal yang naik 3% itu tidak signifikan. Itu bisa karena istirahat saya cukup, minum saya cukup, sehingga fungsi ginjal kelihatan naik 3%. Nanti dia bisa turun lagi, saudaraku. Itu tidak signifikan. Tetapi ketika aku jaga makan 4 bulan terakhir ini, sebelum jaga makan 4 bulan lalu, HbA1c saya itu 7,2. 4 bulan saya jaga makan dengan ketat, saudaraku. Waktu dicek di Singapura minggu lalu, HbA1c saya tinggal 5,7, saudaraku. Itu sudah masuk kategori orang sehat, bukan diabetes. Saya bisa mencapai bagian seperti itu karena jaga makan. Saudara perhatikan kalimat saya ini. Apa yang kamu makan hari ini? Apa saja yang kamu makan hari ini? Itulah akan menjadi faktor penentu suatu hari badanmu itu akan sakitnya kayak apa yang kamu makan hari ini, saudaraku. Faktor penentunya di situ. Oke, jemaat. Nah, sekarang perhatikan. Untuk tema ini kaitannya apa? Kalau Tuhan mau ngabulkan doa saya, Tuhan mau sembuhkan saya, Tuhan bisa pakai segala cara, saudaraku. Sembuh saya. No problem, aku punya iman seperti itu kok. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan saya, saudaraku, saya harus punya tanggung jawab sendiri. Itu penting, saudaraku. Jangan karena Tuhan tidak sembuhkan, yuk kecewa seumur hidup, tidak mau hidup. Jangan. Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Tuhan tidak sembuhkan, manusia itu harus punya responsibility. Harus jaga. Do our best. Ya pergi, harus berobat juga, saudaraku. Harus jaga. Itu Tuhan jawab doa atau tidak, itu haknya Tuhan, saudaraku. Tanggung jawab saya manusia adalah, saya harus jaga baik-baik. Sekalipun sudah komplikasi, sudah tidak ada dan tidak bagus, harus jaga baik-baik. Itu respon iman yang positif dalam hidup ini, saudaraku. Ya. Oke. Saya bisa nangkap nggak bagian seperti ini? Ini aplikatif, sederhana kok, saudaraku. Jadi, Tuhan mengabulkan doa atau tidak, itu haknya Tuhan. Tanggung jawab kita seorang percaya, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Termasuk jaga makan, termasuk cari dokter, termasuk semua hal harus lakukan dengan baik, saudaraku. 2 bagian menjadi tugas masing-masing. 1 tugas kita orang percaya, yang kedua tugasnya Tuhan, haknya Tuhan, saudaraku. Disitulah kerohanian kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha adil, Tuhan Maha sempurna, saudaraku. Kita hidup di dalamnya.
hidup berdasarkan anugerahnya, saudaraku. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ini tidak diajarkan jemaat sekalian, jemaat itu suatu hari kalau dia merasakan, dia melihat Tuhan tidak jawab, bagi dia sesuatu yang sangat penting Tuhan tidak jawab, saudaraku, dia akan kecewa luar biasa. Kekecewaan itu bisa sampai kepada penyangkalan iman. Kekecewaan itu bisa sampai kepada akar pahit, kepada kekecewaan, rasa tidak suka kepada Tuhan, bisa sampai kepada pindah kepercayaan, bisa sampai seperti itu, saudaraku. Buat apa sembahyang Tuhan Yesus? Tambah sembahyang aku tambah susah. Buat apa sembahyang Tuhan Yesus? Doa aja tidak kabulkan, orang lain dikabulkan, saya tidak. Jadi begitu, saudaraku. Tapi suatu kerohanian yang tumbuhnya stabil, baik adalah bagian-bagian hidup yang Tuhan bilang iya, ada. Bagian doa yang Tuhan bilang tunggu ya, you harus wait. Bagian doa itu bilang no, you harus pahami bagian itu. Ada hikmat di balik Tuhan tidak menjawab doa. Ada hikmat besar. Mau nggak saudara mengarungi seperti itu? Mau? Khotbah ini aplikatif. Mau saudara masuk ke bagian seperti itu? Kalau masuk ke bagian Tuhan jawab doa, semua orang mau. Tapi ketika masuk ke bagian Tuhan tidak selalu menjawab doa, itu suatu area yang sangat menarik. Suatu area kerohanian yang sangat menantang untuk kita telusuri. Disitulah saudara, kerohanian tumbuh dengan baik, lebih mengerti, lebih memahami makna hidup, lebih dewasa rohani, lebih mengerti hidup ini di dalam tangan Tuhan itu seperti apa sih. Lebih tidak egois, lebih bisa mengerti diri sendiri bahkan, saudaraku. Begitu. Self-evaluasi itu menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Maka tema-tema aplikatif kalau dinaikkan sedikit lagi, saudaraku, menjadi tema 100 seri kedewasaan rohani. Gitu jemaat. Oke? Khotbah hari tidak panjang, tetapi menjadi suatu cara yang terbaik dalam kehidupan kerohanian, menjadi suatu tuntutan kehidupan umat percaya, saudaraku, untuk bagian-bagian tema seperti ini. Tuhan tidak selalu mengabulkan doa. Tuhan tidak selalu mengabulkan doa. Di dalam tersimpan 1001 macam hikmat yang harus saudara pelajari, tergantung kepada problem, masalah apa yang saudara hadapi. Ingat kembali kepada Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Sederhana khotbah hari ini. Aplikasikan dalam hidup saudara. Oret-oret sendiri nanti malam di kamar, bagian yang dirasa Tuhan kok begini hidup. Khotbah saya akan menjawab pertanyaan itu. Khotbah saya akan membuka ruang rohani kamu untuk masuk lebih dalam, mengenal kehendak Tuhan, mengenal tanggung jawabmu sendiri. Amin jemaat. Siapapun kita. Kau bisnismen, doamu tidak jawab Tuhan, tidak dikabulkan. Untuk dagang ini Tuhan tidak kasih, Pak. Yuk kecewa, sedih, kecil hati. Dengar khotbah hari ini. Hebat sekali Taman Getsemani itu. Suatu hal yang sangat esensi. Doa Yesus tidak dijawab oleh Bapa di surga. Penting sekali hidup ini. Jadi jangan pungkiri, jangan abaikan dalam kehidupan kita seorang percaya. Ada bagian yang Tuhan kabulkan doa. Yes. Kalau sudah Tuhan kabulkan doa, apapun Tuhan bisa buat kalau dia mau ngabulkan. Ada bagian Tuhan bilang, you mesti tunggu dan sabar. Ada bagian yang Tuhan bilang, saya tidak kabulkan doa itu. Ada seluruh hikmat di dalamnya yang kamu harus pelajari, harus kamu telusuri. Ya. Suatu hari, you will understand. Oke jemaat? Oke, hapus tuh air mata. Buang itu kecewaan. Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Rencana Tuhan selalu agung dan mulia buat setiap kita. Dia sudah mati buat kita. Tidak mungkin Tuhan mempermainkan hidup kita ini seraku. Ada hikmat tersebut di balik semua kesulitan, tantangan, dan air mata. Berharaplah kepada Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan. Dan lakukan tanggung jawab kita sehari-hari sebagaimana seharusnya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Saudara-saudara sekalian, siapa tahu khotbah hari ini bisa menyentuh jiwamu. Bisa menyentuh problem yang sedang kamu hadapi. Bisa menyentuh masalah yang selama ini sudah kamu simpan, tidak ada jawabannya. Di dalamnya sudah terpelihara kekecewaan, kepahitan, rasa tidak terima, rasa merasa Tuhan tidak fair,
Rasa kok seperti ini? Hari ini Tuhan membuka ruang hatimu untuk berbicara dengan suara lembut untuk mengajar engkau, saudaraku. Nyata betul dalam hidup ini ada bagian yang Tuhan tidak kabulkan dan sudah terbukti. Istrimu meninggal, papamu meninggal, omamu meninggal, walau kamu doa dengan air mata, Tuhan tidak mengabulkan doa. Kamu minta sesuatu yang lebih besar, bahkan melampaui kapasitasmu untuk mendapatkannya. Tuhan tidak mengabulkannya, karena that is not good for you. Dalam permintaanmu Tuhan tidak mengabulkan, karena sesuatu yang lebih besar yang Tuhan mau ajarkan kepada engkau. Bukan saja menyangkut hidupmu, bahkan menyangkut seluruh keluargamu mungkin, atau menyangkut kepentingan lebih besar. Saudara mengerti? Lihat dirimu sendiri. Hari ini belajar untuk lebih dewasa rohani dalam khotbah aplikatif ini. Allah itu maha sempurna, maha tahu, maha bijak, maha mengerti. Dia mengerti hidup kita sedalam-dalamnya. Di balik semua karya Tuhan tersembunyi hikmat yang besar. Hanya tinggal kita berani melangkah, menusuri satu persatu. Kadang tertatih-tatih, kadang lewat air mata, kadang lewat keraguan, kadang lewat kesesakan. Tapi jalani, saudaraku, sampai suatu hari kau menemukan terang dari Tuhan itu. Dan ujungnya kau akan mengatakan, Tuhan Yesus itu baik. Kau akan mengatakan, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan, demikianlah firman yang hari ini kami dengar. Biar firman ini berbicara real dalam hati jiwa jemaat. Di tengah-tengah semua problematika kehidupan, yang di dalamnya mereka menemukan Tuhan tidak mengabulkan doa. Tuhan tidak selalu mengabulkan doa. Beri mereka hikmat ya Tuhan untuk memahami dengan baik. Beri mereka hikmat ya Tuhan supaya di tengah kehidupan seperti mereka melihat kebesaran Tuhan. Kebesaran, keagungan Tuhan. Meteraikan firman ini di hati mereka Tuhan. Letakkan tanganmu di pikiran mereka. Letakkan tanganmu di hati mereka. Teguhkan perjalanan hidup mereka ya Tuhan. Dan biar berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan kau kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.